Calma. Nossa! Isso! Sai daí, Luan! Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Nah, nggak terasa guys ya, kita akhirnya udah masuk ke weekend lagi nih. Nah, dan di weekend kali ini kalian pada pergi kemana nih? Coba komen di bawah ya. Nah, karena di video gue kemarin yang ini banyak tuh yang respon dan minta gue untuk buat lagi videonya. Nah, makanya hari ini gue akan kembali membahas mengenai aplikasi yang belakangan ini menjadi viral, yaitu aplikasi Randonautica. Dan kita akan melihat bersama-sama video dari beberapa orang yang telah menggunakan aplikasi ini dan mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Dan bisa dibilang kalau di video kali ini tuh bakalan lebih seram daripada video yang sebelumnya. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai karena bakalan seru banget guys videonya. Tapi bagi kalian yang mungkin belum tahu Randonautica itu apa, jadi Randonautica ini adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjukkan kepada kalian lokasi-lokasi yang kalian inginkan. Dan kebanyakan orang-orang itu akan meminta untuk ditunjukkan lokasi yang memang sangat mengerikan. Dan hari ini gue akan kembali memperlihatkan kepada kalian lokasi-lokasi apa saja yang telah diberikan oleh aplikasi Randonautica ini kepada orang-orang yang mencobanya. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, share, komen, serta subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi yang pertama ini adalah sebuah video dari seorang pria yang bernama Luan Mendes, di mana dia ini bersama dua orang temannya memang memainkan aplikasi Randonautica ini untuk pergi ke sebuah tempat yang memang mengerikan dan juga aneh. Jadi pada dasarnya mereka bertiga ini memang suka mengeksplor tempat-tempat yang mengerikan. Sampai akhirnya aplikasi itu mengarahkan mereka ke sebuah gedung rumah sakit yang memang sudah kosong sejak lama. Jadi rumah sakit ini tuh sudah dikosongkan sejak 20 tahun lalu, dan sekarang mereka bertiga ini mau melakukan investigasi untuk membuktikan apakah rumah sakit yang mereka datangi itu berhantu atau tidak. Dan tiba-tiba nih pada saat mereka sedang berjalan di lorong rumah sakit, mereka melihat ada sesosok yang berbaju hitam itu lari cepat banget guys. Tetapi yang aneh di sini, pada saat sosok berbaju hitam itu berlari, suara kakinya itu nggak kedengaran sama sekali. Dan itu berarti kemungkinan yang mereka lihat ini adalah sebuah penampakan hantu yang ada di rumah sakit itu. Nah, tapi habis itu mereka belum kapok nih. Mungkin karena mereka memang 3 orang, jadi mereka nggak terlalu takut kan. Kemudian mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dan menuju ke lantai 2. Pada saat mereka di lantai 2 ini, salah satu dari mereka itu mensorot lampu senternya ke suatu ruangan, dan tiba-tiba itu terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tá? Deixa eu só dar uma respirada, irmão. Nah, seperti yang kalian lihat tadi guys, dimana tiba-tiba itu pas mereka lihat di suatu ruangan, ternyata di situ ada sebuah sosok yang mengerikan sedang bergelantungan di atas pintu. Dan mereka bertiga ini ketakutan banget dan langsung memutuskan untuk lari keluar dari tempat itu. Nah, lalu yang kedua ini adalah sebuah kisah yang datang dari sepasang suami istri yang berada di Washington, Amerika Serikat. Yang dimana mereka berdua ini sedang bermain Randonautica sampai akhirnya mereka itu dituntun ke sebuah tempat. Dan di sana itu ada sebuah tempat sampah yang sangat besar dan berwarna hijau. Tetapi di sini perasaan mereka itu udah nggak enak banget. Karena setahu mereka udah banyak tuh kejadian di mana ada sesuatu yang aneh di dalam tempat sampah yang besar seperti itu. Dan ternyata bener aja nih, saat mereka membuka itu, ternyata ada suatu kantong plastik hitam. Dan biasanya tuh ini kantong plastik digunakan untuk membungkus mayat yang memang sengaja dibuang. Dan di dalam tempat sampah itu benar-benar cuma ada satu kantong plastik itu aja dan nggak ada sampah-sampah yang lainnya. Tetapi karena mungkin mereka ini takut nanti dikait-kaitkan dengan kantong plastik itu, hingga akhirnya mereka ini memutuskan untuk pulang dan tidak melanjutkan permainan Randonautica itu. Nah, jadi di sini kita belum tahu tuh apa sebenarnya isi dari kantong plastik itu. Kalau menurut kalian apa guys? Nanti komen di bawah ya.
Nah, lalu video yang ketiga ini ada sebuah kisah dari seorang pria bersama temannya. Jadi suatu hari mereka ini bermain aplikasi Randonautica dan akhirnya mereka ini dituntun ke sebuah perumahan. Dan pada saat mereka sampai di perumahan itu, awalnya mereka lihat kayak nggak ada apa-apa. Tetapi tiba-tiba ini mereka melihat ada seseorang yang memang pandangannya sangat kosong dan seperti meliatin mereka terus. Dan akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk pergi dari situ. Tetapi yang aneh di sini, orang misterius itu masih tetap meliatin mereka dan juga nggak gerak-gerak. Nah, yang keempat ini adalah sebuah kisah dari seorang pria yang bernama Dani, di mana di suatu malam itu dia bermain aplikasi Randonautica. Kemudian aplikasi ini menunjukkan suatu tempat ke dia, lalu dia memutuskan untuk pergi ke sana. Dan pada saat sampai di sana, dia baru sadar ternyata dia sudah sampai di dalam hutan. Kemudian pada saat di dalam hutan itu dia melihat dari kejauhan ada sesosok wanita menggunakan baju putih dan juga rambutnya itu sangat panjang, tetapi mukanya itu nggak kelihatan. Lalu Dani ini sempat kayak memanggil wanita itu karena mungkin dia pikir wanita itu sedang tersesat di dalam hutan dan mungkin membutuhkan pertolongan. Tetapi pada saat itu nggak ada respon dari wanita ini, hingga akhirnya Dani melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan wanita itu sendirian. Tetapi pada saat dalam perjalanan, dia baru sadar kalau ternyata wanita tadi itu mengikuti dia. Tapi dia heran di sini kenapa wanita ini makin mengerikan. Dan kemudian sesuatu yang sangat mengerikan pun terjadi pada Dani. Nah, seperti yang kalian lihat guys di videonya, kalau wanita tadi itu lebih mengerikan dari sebelumnya, dan bahkan dia itu sampai mau mengejar si Dani. Kalau menurut kalian nih, siapa sebenarnya wanita yang berbaju putih tadi? Komen di bawah ya. Nah, kemudian di video yang kelima ini adalah sebuah video yang datang dari seorang pria, di mana dia bersama temannya ini dituntun oleh aplikasi Randonautica untuk menuju ke sebuah rumah kosong. Jadi di sini tuh pria ini membawa semacam alat pendeteksi hantu dan mungkin itu dia mau gunakan untuk mencari tahu apakah di rumah itu ada hantu atau tidak. Lalu tiba-tiba mereka ini menemukan sebuah boneka anak perempuan di belakang pintu dan di situ ketika pria ini mau mengambil boneka itu, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menusuk tangannya. Vou pegar ela aqui, Júlio. Cuidado, mano. Chegou o seu fim, boneca. Que foi, mano? Tá quente a cadeira? Aí, ó, eu falei pra você, irmão. Que foi, mano? Tá quente a cadeira? Aí, ó, eu falei pra você, irmão. Nossa, vai fazer bolha, Júlio. Eu falei pro você, irmão, que ela não queria que fizesse isso. Cadê foi vermelho? Mano do céu, Luan. Aí, mano, deixa esse negócio aí mesmo. Não é melhor nós descer lá embaixo, não. Você tá bem, mano? Diz que tô bem, mano. Tá quente a cadeira. Boneca Maria, não adianta resistir. Setelah itu mereka ini membawa boneka tadi keluar ke taman yang ada di dekat rumah itu. O passo que tá começando a esquentar de novo. Tá, então vai, mano. Tá fazendo bolha na mão. Aham. Sabe, galera, essa mata aqui, onde acontece um monte de coisa, enigmas, tudo tá ligado com a mansão, tá? Tá. Fica do lado da mansão essa mata. Nossa senhora, meu! Ué, parece que tem alguma coisa ali, Luan. Lalu pada saat di taman, pendeteksi hantunya ini tiba-tiba menunjukkan respon dan di situ mereka sangat kaget sampai-sampai mesin pendeteksi hantunya itu langsung dilempar. Isso não vai queimar. Ó, Oi, Luan! olha! Nossa, mano! Meu Deus! Você viu o K2? Irmão, só foi você falar que aqui era o lugar dela, mano, de queimar ela. Aqui, mano? Isso não vai queimar. Ó, Oi, Luan! olha! Nossa, mano! Meu Deus! Você viu o K2? Irmão, só foi você falar que aqui era o lugar dela, mano, de queimar ela. Olha lá, Luizinha. Ó, olha isso! Olha isso! Vem, Júlio. Mano do céu. Nah, setelah itu karena mungkin mereka menganggap bahwa boneka ini berhantu, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk membakar habis boneka ini. Você entendeu, né?
É o fim dela, Luan. Já era, irmão. Daí. Tô. Já era, mano. Tchau, boneca. Essa aí, boneca Mariana. Eu falei que esse era seu fim? Oi! Nossa! Escuta, Júlio! Irmão! É ela, mano! É ela, Luan. Ela tá gritando. Dan pada saat mereka sedang membakar boneka itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengerikan, di mana kepala dari boneka itu tiba-tiba bergerak sendiri. Dan kemudian videonya berakhir di situ. Calma. Ah! Nossa! Isso! Sai daí, Luan! Que foi isso, boneca? O que foi isso que essa boneca fez? Eu não sei, mano. Calma. Nah, jadi itulah tadi video-video dari beberapa orang yang pernah menggunakan aplikasi Randonetika dan mengalami hal-hal yang mengerikan. Dan menurut kalian nih guys, kira-kira mana favorit kalian dari video-video yang tadi? Dan menurut kalian mana yang paling seram? Komen di bawah ya. So, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Oke, see you in the next video and bye-bye.